Hai, assalamualaikum semuanya. Bertemu dengan aku Riksa Caca. Kali ini aku mau ajak kalian untuk intip salah satu rumah di Kila Hills, Bojonggede, Bogor. Rumah ini memiliki desain Skandinavian dengan harga mulai dari 578 juta aja dengan fasilitas yang lengkap. Fasilitasnya diantaranya ada clubhouse, ada amphitheater, ada kolam renang, ada musola, dan nantinya akan ada ruko di depan klasternya. Dan rawa jalannya juga adalah 7 meter. Mau tahu kan kayak gimana rumahnya? Tapi ini aku mau kasih lihat dulu ke kalian. Di belakang aku nantinya nih, ini akan menjadi clubhouse dan ini adalah amphitheater. Nah, mau tahu kayak gimana rumahnya? Langsung aja kita lihat. Yuk. Kila Hills berkonsep Skandinavian, berlokasi di Jalan Cendrawasih, Tajur Halang, Bogor. Tipe yang aku review adalah tipe Viska dengan luas bangunan 33 meter persegi dan luas tanahnya 60 meter persegi. Tersedia 2 kamar dan 1 kamar mandi, menggunakan air sumur dan listriknya 1300 watt. Teman-teman, sekarang aku udah ada di depan rumahnya nih. Nah, ini dia fasadnya. Dan aku mau ngeliatin juga ke kalian, karena ini rumah berdesainkan Skandinavian. Kalian lihat deh, dari atapnya ini bentuknya itu segitiga, merupakan ciri khas dari Skandinavian itu sendiri. Di sini ada permainan maju mundur dari fasadnya. Di bagian mundurnya ini berwarna abu-abu, dan bagian majunya ini berwarna putih. Jadi kontras banget ya antara abu dan putih, sehingga mempertegas permainan maju mundur dari rumah ini. Kita lihat lagi nih di bagian pinggirnya, ini berwarna coklat ya, bagian pinggir tembok hingga ke atas atap ini juga mempertegas bentuk dari rumah ini berbentuk segitiga. Sekarang kita lihat lagi nih teman-teman dari jendelanya. Lihat deh, aku suka sih sama jendela ini bentuknya ya, karena dia tuh nggak monoton, nggak yang lurus gitu aja bagian atasnya, dengan bentuk jendelanya itu tinggi dan bagian atasnya itu mengikuti bentuk garis dari atap itu sendiri. Lucu banget kan? Sekarang kita lihat yuk bagian carportnya kayak gimana sih. Yuk teman-teman, sekarang aku udah ada di bagian carportnya nih. Wah, cukup luas juga, cukup untuk kira-kira 2 kendaraan, 1 mobil dan 1 motor. Dan teman-teman nih, yang menariknya lagi bagian kanopinya, lihat deh, ini nggak ada tiangnya sih, ini tuh melayang gitu, jadi lucu banget. Dan kalau misalkan kita mau parkir mobil atau parkir motor, ini tuh sama sekali nggak mengganggu ya, dan pastinya ini tuh kelihatan kokoh juga. Kalau kita mau pasang kanopi kayak gini, kita juga harus merencanakan dari awal. Misalnya kita mau ngebangun rumah, nah kita pengen kanopinya ini melayang kayak gini, karena pembangunan dari kanopi ini perlu kokoh ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat bagian bawahnya nih, bagian bawah dari carportnya ini menggunakan keramik dengan warna tua dan muda, jadi masih konsisten dengan warna fasad yang barusan ini ya. Jadi warnanya itu warna abu-abu muda dan abu-abu tua. Sekarang kita ke taman. Nah, ini tamannya sangat cukup banget ini untuk misalnya teman-teman mau menanam tanaman-tanaman yang bisa mempercantik rumah ini, oke banget. Sekarang kita lihat ke bagian terasnya. Yuk. Ini cukup banget untuk menyimpan coffee table, kayak misalnya 2 kursi dan 1 meja kecil, cukup banget di sini. Dan teman-teman juga mungkin bisa menyimpan rak sepatu di daerah sini, pas banget dan gak mengganggu aktivitas yang ada di teras ini. Sekarang kita lihat dalam rumahnya, tapi sebelumnya aku mau liatin dulu nih ke kalian. Jendelanya besar banget, dan ini juga ada jendela hidup. Itu artinya rumah ini memiliki sirkulasi udara yang bagus dan pencahayaan yang baik. Sebelum kita masuk, aku mau ngeliatin dulu ke kalian. Ini dari warna pintunya lucu juga ya, ternyata warna putih gitu. Dan bagian atasnya ada kotak ya, jadi terkesan pintu ini tuh lebih tinggi. Ya nggak sih? Bener gak? Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam. Oh ya, ini dapat smart door lock ya. Yuk. Assalamualaikum. Wow, rumahnya lucu banget loh teman-teman. Ini tuh terasa luas ya. Lihat deh, lantainya pakai vinil dengan warna muda. Dan tembok berwarna putih, juga ceiling yang tinggi dengan ukuran 6 meter. Pantes aja lah rumahnya kelihatan luas karena ceilingnya juga tinggi. Bisa dilihat nih, nggak percaya? Kita buktikan, ada mezzanine di sini.
Mezanin ini membuktikan bahwa ceilingnya tinggi dan bisa bermanfaat untuk misalnya kayak ruang kerja atau mungkin kamar. Nah, nanti kita lihat ya secara lengkapnya. Sekarang kita lihat dulu nih bagian ruang keluarganya. Yuk. Teman-teman, aku sekarang lagi duduk nih di sofa ruang keluarganya. Lihat deh, jendelanya luas banget kan? Dan teman-teman harus lihat juga, ini jendelanya hidup dari atas yang super tinggi sampai ke bawah, dan ini tuh lebar banget loh. Lihat deh, jadi kalau misalkan pagi-pagi pengen menghirup udara segar, ini bisa banget tinggal dibuka gitu aja, langsung seger banget. Teman-teman sekarang lihat lagi nih di bagian TV-nya. Kalau misalkan kalian nanti mau menyimpan TV bisa di sini, ada meja TV kecil gitu. Tapi kalau yang aku lihat kelihatannya sih ini TV-nya sekitar 40 inch lah ya. Ukurannya segitu. Sekarang kita lihat lagi yuk teman-teman ke bagian mana ya? Ruang makan aja ya. Ini dia ruang makannya. Nah, ini ruangannya tuh open space ya. Jadi ruang keluarga sama ruang makan ini menyatu. Ya terasa hangat lah ya untuk keluarga kecil. Ini asik banget sih. Dan di belakang juga ada dapur nih teman-teman. Aku sih punya kayak ide-ide gitu nggak sih, kayak misalnya ini tuh dijadiin kaca semua gitu, terus pakai pintu sliding, kayaknya asik juga ya. Jadi antara ruang keluarga, ruang makan dengan dapur itu menyatu. Kalau kalian sukanya kayak gimana? Apakah dapurnya tertutup atau pengen menyatu dengan ruang makan? Kalian tulis deh di kolom komentar, kira-kira sukanya kayak gimana sih? Siapa tahu kita bisa sharing ya kan? Sekarang kita lihat ke bagian dapur, yuk. Teman-teman, untuk dapurnya sendiri seperti ini bentuknya, dan ini adalah meja kompor. Kalau dari ketinggiannya sih untuk meja kompor biasa ya, jadi kita bisa nyimpen kompor biasa dan sudah disiapkan ini nih untuk selang gasnya ya teman-teman. Dan kalau misalkan kalian mau pasang kompor yang kompor tandem, pastinya untuk mejanya dibuat lebih tinggi, jadi ukurannya itu datar seperti ini gitu, jadi nggak yang naik turun gitu. Dan ini juga ada kitchen setnya, tapi untuk kitchen set furnish yang lain ini opsional ya teman-teman. Jadi untuk menginspirasi kalian aja nih kalau kalian mengambil rumah di sini kayak gimana. Sekarang kita lihat lagi yuk ke bagian, nah ini dia. Ini ada jendela, jendelanya sih ini kelihatannya jendela kamar ya teman-teman. Dan besar banget, apakah ini jendela hidup atau bukan? Nanti kita lihat ke dalam ya. Sekarang aku mau ngeliatin juga nih, ada jendela juga di sini. Nah, ini jendela dari dalam, ini bisa dibuka ya teman-teman kayak gini. Nah, jadi besar-besar jendelanya, asik banget, nggak pengap. Dan nantinya teman-teman bakal ngeblong ya bagian atasnya, jadi nggak ada atapnya. Tapi untuk rumah contoh ini sendiri memberikan inspirasi ini kepada kita semua. Ada kanopi di sini, dan ini juga bisa digeser loh teman-teman. Jadi kita tuh kalau misalkan pengennya kayaknya ingin menghirup udara dari luar, jadi bisa digeser. Tapi kalau misalkan aduh kayaknya udah malam hari gitu ya, kita bisa digeser lagi atau ditutup bagian atap dapurnya sendiri. Setelah dapur, sekarang kita lihat ke kamar utamanya. Oh ya, di sini ada kamar 2 atau 2 kamar maksudnya, juga ada 1 kamar mandi. Sekarang kita lihat ke kamar utamanya. Yuk. Ini dia kamar utamanya. Lihat deh, ceilingnya tinggi banget loh teman-teman. Jadi nggak berasa sumpek. Apalagi ditambah dengan jendela yang tinggi. Kalau teman-teman lihat tadi di bagian fasad ada jendela yang tinggi yang aku tunjukin tadi tuh, ternyata dalamnya adalah kamar utama. Dan dipastikan sirkulasi udaranya tercukupi. Juga ini karena jendela hidup, jadi kita bisa buka, ada udaranya pasti seger banget ya kalau pagi-pagi di sini. Nah teman-teman, ini cukup banget untuk penyimpanan kasur yang queen size, dan ada lemari kayak gini. Atau mungkin teman-teman pengen juga yang lemarinya itu lemari geser, jadi tidak mengganggu area sebelah sininya, itu oke juga sih, masih bisa juga. Dan setelah kamar utama ini, kita lihat ke kamar anaknya. Yuk. Teman-teman, sekarang kita ada di kamar anak. Ih, lucu banget deh. Aku suka dengan warnanya. Jadi kalau aku lihat tema dari furnishnya ini kelihatannya sih sekitar umur 5-10 tahun ya. Dan warnanya itu kayak ada warna kuning, abu, orange.
warna-warni yang bikin anak tuh berasa semakin bersemangat gitu untuk menjalani hari-hari, ya gak sih? Untuk di bagian atasnya ini adalah kasur, bisa untuk tidur, dan di bagian bawahnya ini anak-anak kita tuh bisa leluasa untuk main di sini ya. Bisa untuk belajar di sini, dan juga bisa untuk main apapun di sini tuh lebih leluasa dan lebih luas ya. Ini juga bisa menjadi inspirasi nih untuk kita kalau kita ngambil rumah di sini. Untuk kasur bisa disimpan di atas, dan di bawahnya ini tempat bermain atau tempat belajar. Nah, yang tadi aku janjikan, tadi kan aku di dapur, aku lihat ada jendela, ternyata ini adalah jendela dari kamar anak nih. Jendelanya hidup ya teman-teman. Wah, jadi kalau misalkan ada anak kita yang lagi main di sini, terus pengen ke dapur, bisa langsung lewat sini sih. Jadi bisa jendela, bisa juga pintu. Oke juga sih. Sekarang kita lihat lagi yuk ke bagian kamar mandi. Sekarang kita lihat detail dari kamar mandi ini. Kamar mandinya menggunakan keramik dengan dua warna yang berbeda, warna hitam dan warna putih, juga berbentuk persegi panjang, kayak bata ya, kayak batu bata gitu. Jadi ada bevelnya gitu lah teman-teman di sini. Oh ya, ini juga untuk keramiknya, keramik seperti ini opsional, jadi bisa untuk inspirasi kalian juga kalau kalian membeli rumah ini. Nah, kalau kalian nantinya membeli rumah ini, mendapatkan keramiknya berwarna putih polos gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat ke bagian partisinya nih. Partisinya juga opsional ya teman-teman, untuk menginspirasi kalian. Partisinya menurut aku lucu sih, jarang-jarang ya partisi kayak gini. Biasanya kan tempered glass gitu kan, secara full, tapi ini dibuat berbentuk kotak-kotak kayak gini. Lucu banget ya, dengan adanya aluminium di pinggir-pinggirnya gini, berwarna coklat tua. Ada klosetnya, juga ada showernya. Sekarang aku juga mau ngeliatin nih, tadi aku lupa kasih tahu, ini ada tempat sabunnya. Tempat sabun itu simple banget sih ya, berwarna putih, tapi bisa menjadi focal point dari kamar mandi ini. Setelah kamar mandi, sekarang aku mau ngeliatin ke kalian ruangan yang paling lucu dan menggemaskan sih menurut aku ya dari rumah ini, yaitu mezanin. Nah, ini membuktikan bahwa ceilingnya tinggi dan memiliki fungsi lain, yaitu penggunaan ruangan di atas ini. Kita lihat ke atas. Teman-teman, aku sekarang ada di mezaninnya nih, dan aku lagi duduk di ruang kerjanya. Aku sih kepikiran mungkin bisa jadi kamar kecil kalau misalkan ada keluarga yang lagi nginep gitu kan. Bisa dibuat kasur kecil di sini, oke juga loh teman-teman. Di mezaninnya ada letter L gini, yaitu hambalannya berbentuk letter L. Ini juga bisa berfungsikan kayak misalnya nyimpan buku-buku atau foto-foto, dan bisa juga untuk hiasan nih. Hiasan dari bawah kan kelihatan ya kayak rak-raknya itu. Jadi rumah atau ruangannya itu terkesan lebih cantik, gak monoton gitu kan. Ada foto-foto dan ada buku-buku atau misalnya vas bunga atau apapun yang kalian suka. Teman-teman mau bikin mezanin juga di rumah tapi bingung kira-kira cocok gak sih sebenarnya rumahnya untuk dibuatkan mezanin? Aku punya tipsnya nih mengenai mezanin, apakah cocok atau enggak, gimana sih tipsnya? Ini dia. Tips membuat mezanin di rumah. 1. Pastikan tinggi ruangan minimal 4,5 meter. 2. Panjang kali lebar ruangan minimal 4 kali 3 meter. 3. Tentukan fungsi ruangannya untuk apa. 4. Sesuaikan budget. Contoh mezanin rumah ini kisaran biayanya sekitar 10-15 juta. 5. Pastikan sirkulasi udara dan pencahayaan tercukupi. Sekian review aku kali ini. Kalau teman-teman berminat atau pengen tanya-tanya lebih lengkap lagi nih mengenai Killa Hills ini, bisa langsung kontak aja ke nomor yang ada di bawah ini. Jadi nggak usah ragu, nggak usah sungkan, langsung aja tanya-tanya. Jadi nggak kepikiran kan, aduh pengen nanya ini, pengen nanya itu, langsung aja hubungin nomor yang ada di bawah ini. Teman-teman juga bisa share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu bisa bermanfaat juga buat mereka. Follow juga Instagram aku di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komennya. Kalau kalian punya masukan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Aku Risa Caca, sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.